Kemacetan akibat libur Maulid Nabi dan Natal lalu sungguh luar biasa, jauh melebihi kemacetan pada saat Lebaran. Pengguna jalan terutama dari arah Jakarta ke Bekasi menjerit. Jika di hari-hari biasa rata-rata ditempuh 2 jam, pada libur panjang lalu bisa mencapai 8 jam. Bahkan tak sedikit yang memilih balik arah. Berbagai kecaman muncul karena pejabat terkait dinilai tidak melakukan antisipasi. Dirjen Perhubungan Darat Joko Sasono mundur dari jabatannya karena tidak mampu mengatasi lonjakan kendaraan. Setelah itu, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengeluarkan surat edaran atau SE pada 25 Desember 2015. SE tersebut tentang pengaturan lalu lintas dan larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang pada masa angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016. Surat edaran mulai diberlakukan pada 30 Desember 2015 hingga 3 Januari 2016. Namun, aksi tersebut justru tidak disepakati Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO. Wakil Ketua Umum 2 APTRINDO Kiat Maja Lukman mengatakan larangan pengoperasian angkutan besar selama 5 hari nanti sangat merugikan. Kita ini kan salah satu bagian dari mata rantai pasokan. Truk itu yang menghubungkan pabrik ke distributor, ke retailer, ke tempat-tempat lain di bagian dari rantai pasok ini. Jadi kalau truk ini dilarang, semua komponen akan terganggu. Menurut data Korlantas, 5,6 hingga 5,8 juta truk ada di Indonesia. Diperkirakan ketika satu hari 1 juta truk tidak beroperasi, maka kerugiannya sangat besar. Ketua Bidang Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia juga tidak sepakat. Pemerintah jangan langsung melarang angkutan barang beroperasi karena sangat merugikan bagi kebanyakan komponen seperti pabrik dan distributor. Ini juga akan menambah ongkos operasi juga kalau harusnya bisa nyampe 1-2 hari tapi ini dipending sampai 1 minggu. Ini juga pasti banyak kerugian juga di teman-teman yang bisnis di dunia logistik dan automatically implikasinya juga kepada industri juga. Angkutan barang dinilai tidak serta-merta menyumbang kemacetan. Hanya sekitar 15% truk yang ada di tol. Pihak APTRINDO pun hanya berharap kepada pemerintah untuk menyediakan jalur untuk truk, bukan malah melarang untuk beroperasi. Kita sih tidak meminta pemerintah untuk mencabut surat edarannya. Tapi yang kita harapkan akan dimodifikasi gitu surat edarannya. Buatlah jalur untuk truk. Truk tidak harus lewat tol, tapi tidak harus dilarang sama sekali kan. Bisa lewat jalur alternatif seperti di Jalan Pantura misalnya. Sementara itu, PLT Dirjen Perhubungan Darat Sugiharjo menyampaikan surat edaran petunjuk dari Menteri Perhubungan. Yang pertama, tentu supaya tidak ada interpretasi yang berbeda tentang surat edaran itu sendiri. Yang kedua, kepada pihak-pihak yang akan melaksanakan dan melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap surat edaran itu juga menjadi jelas. Siapa berbuat apa sudah jelas. Yang ketiga, surat edaran ini diperlukan agar di satu sisi kebijakan untuk memperlancar arus lalu lintas pada kondisi puncak angkutan Natal dan khususnya tahun baru 2016 ini bisa berjalan lancar, tapi di sisi yang lain juga tidak terlalu mengganggu atau menghambat distribusi logistik nasional. Pelarangan pengoperasian pada jalan nasional yakni tol dan non-tol, serta jalur wisata di wilayah Provinsi Lampung, Pulau Jawa, dan Provinsi Bali. Operasi angkutan barang yang dilarang terkecuali bahan bakar minyak, ternak, bahan pokok, pupuk, susu murni, barang antaran pos, dan barang ekspor impor. Pelaksanaan pengaturan arus lalu lintas dilaksanakan Kepolisian Negara RI, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, dan pengelola tol. Kebijakan pemerintah sebenarnya bagus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar arus lalu lintas. Namun, kebijakan itu harus diantisipasi agar tidak sampai menghambat distribusi logistik nasional. Tim Liputan, Jawa Post TV.